Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Agustina dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang pertama, fonologi. Fonologi bahasa Arab, bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa itu disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Pengertian fonologi menurut beberapa ahli. 1. Fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Kerap 1984. 2. Fonologi ialah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Krida Laksana 1995. 3. Fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa, yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Charles 1994. Fonetik. Fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. Klasifikasi fonetik. 1. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa. 2. Fonetik akustik, cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisis. 3. Fonetik auditoris. Fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Yang kedua, morfologi. Morfologi menurut Ramlan 2001 ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Objek kajian morfologi adalah kata dan derivasinya. Ahli tata bahasa Arab membagi kata menjadi 3 bagian. 1. Kata benda isim, 2. Kata kerja fi'il, 3. Partikel huruf. Agar lebih jelas memahami konsep morfologi bahasa Arab, coba lihat contoh berikut. 1. Qira'at thalibul kitab. Pelajar itu telah membaca kitab. 2. Yaqra'u thalibunal majalah. Para pelajar sedang membaca majalah. 3. Iqra'il Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. 4. Innallaha yuhibbu qari'al Qur'an. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang membaca Al-Qur'an. Berdasarkan penjelasan seputar pengertian morfologi dalam bahasa Arab di atas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud morfologi dalam bahasa Arab adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dalam bahasa Arab. Adapun jenis perubahan-perubahannya tersebut dikategorikan menjadi 2 tujuan perubahan, yaitu perubahan secara maknawi dan labdi. Perubahan-perubahan ini dalam sorob disebut dengan tasrif. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan, hubungan ini tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata yang kemudian disebut dengan i'rab. Fungsi-fungsi sintaksis itu biasanya terdiri dari unsur-unsur SPOK, yakni mencakup istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Arab, kita mengenal istilah-istilah isim, nomina, fi'il, verba, dan huruf preposisi. Ketiganya disebut jenis-jenis kalimat.